Surga itu dibuat Allah bukan untuk selangkangan, bukan untuk nikmat syahwat mati, bukan. Baca la ilaha min qalbihi, dengan kolbunya. Kolbu itu dipandang oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka orang yang baca la ilaha dengan kolbunya, inilah dapat izin memandang Allah di surga Firdaus. Kalau membaca zikir la ilaha Allah dengan jiwa, dia hanya dapat surga syahwat. Itu keindahan kasih sayang Allah. Allah jatuhkan di situ. Allah tumpah ruahkan di situ. Kalau kemurnian kalimat tauhid itu berdasarkan sejauh mana kenal kepada zat Allah yang Maha Esa. Sedalam apa cinta kita kepada Allah, sedalam apa kita kenal kepadanya. Rasa zikir kalimat Allah itu lezatnya bukan main, Bapak Ibu. Membaca la ilaha itu lezatnya bukan main. Mohon maaf, lebih lezat dari malam pertama, Pak. Serius. Lebih lezat daripada orang baru jatuh cinta. Kenapa? Dia sedang jatuh cinta kepada yang Maha Cinta. Jadi la ilaha, aku jatuh cinta kepada Allah. Itu artinya. Nah, supaya cinta, mungkinkah Bapak Ibu, saudara-saudariku jatuh cinta kepada orang yang tidak dikenal? Oleh karenanya, kemurnian kalimat tauhid itu berdasarkan sejauh mana kenal kepada zat Allah yang Maha Esa. Sedalam apa cinta kita kepada Allah, sedalam apa kita kenal kepadanya. Paham ya? Kalau kita cinta sama pasangan, sabar gak sama dia? Bersyukur gak ada dia? Ya. Maka kita terhadap pasangan itu, kalau dia lagi baik, kita syukur, alhamdulillah. Kalau dia lagi kurang baik, kita bersabar. Namanya udah cinta. Ya. Benar gak? Emang begitu orang kalau cinta. Itu ke makhluk. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, aku benar-benar cinta kepada Allah. Jika dia lagi senang, dia betul-betul berterima kasih kepada Allah. Jika dia kurang senang, dia betul-betul bersabar kepada Allah. Kalau ini sudah full, namanya ridho. Ridho kalau sudah full, namanya ikhlas. Ridho itu sama rasanya dapat nasib buruk dan pahit itu di kolbunya sama. Kita berpasangan, kita punya saudara, kita punya orang tua. Orang tua kita udah uzur. Emang dia berhenti dari orang tua kita? Berhenti nggak? Kita punya saudara, kalau minjam nggak balik-balik. Berhenti nggak ente bersaudara sama dia? Kan nggak begitu. Sama saudara jangan pakai transaksi dengan teman bisnis. Cuma udah tahu begitu, jangan dimanfaatin juga saudaranya. Jadi bagaimana caranya supaya membaca la ilaha illallah itu langsung dari kolbu? Kenalilah Allah dengan kolbu. Kolbu itu selalu dipandang dengan kasih sayang Allah. Maka orang yang tidak dengan kasih sayang Allah tidak akan merasakan cinta kepada Allah. Maka qalbu jamaluhu wan nafs jalaluhu. Jadi di sini kalimatnya dua. Qalbu, nafs, jiwa. Qalbu itu keindahan kasih sayang Allah. Allah jatuhkan di situ. Allah tumpah ruahkan di situ. Kalau nggak masuk juga baru pakai ancaman. Jangan pakai ngancem dulu.
Sekarang ngaji agama itu ancaman, gak boleh. Ntar kalau ini masuk neraka, begitu terus. Itu nafsu jiwa. Jiwa itu dididiknya dengan ancaman, dididiknya dengan riyadhah, latihan mujahadah. Apa yang dimau jiwa nggak dikasih. Itu nafs. Jiwa kita mau rehat nggak dikasih rehat. Jiwa kita mau buka handphone nggak dikasih buka handphone. Jiwa kita mau makan dikasih puasa. Jiwa kita mau tidur dibuat dia bangun. Itu namanya riyadhah. Karena jiwa itu mesti diuji. Yang diuji hanya jiwa. Qalbu tidak perlu diuji. Karena qalbu isinya kasih sayang Allah. Jadi al-ibtila ala-nafs, la ala-al-qalb. Bala bencana itu yang mengeluh itu cuma jiwa. Qalbu tidak pernah mengeluh. Kenapa? Nah, nih, saya kalau sudah cinta sayang dengan pasangan, ya, lalu ketika duduk, dia mau duduk kaki saya, keinjak sama dia. Saya tendang nggak dia? Keluar nih karate nya apa? Begitu nggak? Terus gimana? Kalau kaki kita diinjak, kita peluk. Paham maksudnya? Jadi kalau dengan qalbu, kamusnya cuma dua. Rahman, Rahim. Kalau di surat At-Taubah, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'uf, rahim. Kasih sayang. Itu qalbu. Ya. Jadi ada kawan saya bertanya, kalau dalam tarekat Bapak Ibu, orang nggak diangkat jadi mursyid kecuali dia sudah sampai di taraf qalbu. Ada yang udah puluhan tahun nggak diangkat-angkat jadi wakil talqin, jadi mursyid, jadi muqaddam, jadi khalifah syekh. Kenapa? Karena nafs jiwa dia masih dominan. Makanya beberapa mursyid meninggal tidak mengangkat seorang pengganti. Karena dia melihat nafs jiwanya, emosinya, egonya masih kuat. Dia zikir pakai egonya. Ini ciri-ciri antum kalau zikir pakai ego. Zikir nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Rasulullah dalam hadis qudsi dari Allah. Allah berfirman, la ilaha illallah hasbi. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk bentengku aman. Maka kalau ada orang ganggu, orang yang baca la ilaha illallah dengan ego jiwanya, terus ada yang ganggu dia, orang itu lalu celaka. Orang itu dapat musibah, bahkan mati. Apa kata dia? Tuh kan, coba-coba ganggu aneh. Kualat gitu. Itu orang baca la ilaha illallah dengan nafs. Orang begini gak layak menjadi mursyid. Walaupun umurnya tua, tapi jika ada anak muda, dia sudah tembus masuk ke dalam qalbu, walaupun umurnya 18 tahun dapat ijazah mursyid dari guru. Itulah salah satu guru saya. Umur 18 tahun diangkat jadi mursyid. Sedangkan murid tua umur 81 gak diangkat jadi mursyid. Jadi itu bukan masalah ente hebat, amalan ente banyak. Bukan masalah dia beramal 70.000 kali 7. Bukan. Maka zikir dengan qalbu la ilaha illallah dengan penuh keindahan kasih sayang Allah. Sekali ahli qalbu lebih mulia dari seumur hidup ahli nafs, ahli qalbu. Kebayang. Dan hari ini yang disebut qalbu oleh orang itu baru si jiwa. Baru jiwa, belum qalbu yang sebenarnya. Kenapa? Ada namanya latifah qalbiyah. Dibuatlah titik-titik halus dalam diri. Itu bukan qalbu, itu titik di dalam jiwa, ego. Dia berkait dengan qalbu, tapi itu bukan qalbu. Ya, jadi yang belajar ilmu zikir di luar sana, jangan GR dulu, antum sudah belajar zikir qalbu, itu belum, itu baru muqaddimah masuk ke dalam qalbu. Insya Allah, rajin-rajin aja ngaji.
Kalau dapat rezeki nanti kita ajak talqin di mana. Ya, tapi bukan di sini. Talqinnya nggak di sini. Ya. Talqinnya antum harus jemput di mana saya bilang datang gitu. Ya. Nanti dibimbing oleh pakar-pakarnya, ahlinya, nanti dibimbing zikir dari lidah masuk ke otak, dari otak masuk ke dalam dada, dari dalam masuk ke dalam latifah kolbu, dari kolbu masuk ke dalam diri. Gitu. Pelan-pelan. Kalimah ini kalau udah masuk ke dalam kolbu, dia nggak mau keluar lagi. Maka mukmin sekali, mukmin selama-lamanya. Sekali saja dia menyaksikan kalimah Allah itu bergetar di kolbunya, selama-lamanya nurullah ada dalam diri. Itu maksud dari kalimat ini. Siapa saja yang baca la ilaha illallah khalisan dengan penuh ketulusan dari dalam kolbunya, kalau nggak sanggup minimal egonya, jiwanya. Ya. Ada seorang syekh namanya Syekh Irsyad atau Rasyad atau Arsyad, dalam manuskrip begitu, bin Abdurrahman Al-Batuhampari, itu seorang ahli qiraat, ya, kakek guru kami jatuhnya. Beliau didatangi oleh seorang ahli ilmu namanya Syekh Sulaiman Rasuli. Kalau di NU ada banyak pendiri, salah satu yang paling besar pendirinya adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Di sana ada namanya Tarbiyah Islamiyah, pendirinya banyak, salah satunya Syekh Sulaiman Rasuli. Beliau ini lama ngaji di Mekah, tapi ngaji fikih. Setelah lama ngajar fikih, ngaji ilmu hukum, lama-lama beliau merasa hambar. Maka beliau ingat-ingat seniornya dulu di Mekah, namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Kedatanglah beliau ke sana, ingin belajar zikir qalbu. Karena orang ini alim, orang alim gengsi loh ngaji. Jadi hijabnya orang berilmu itu merasa berilmu, bukan ilmunya. Diingat Bapak Ibu, ilmu itu sebenarnya jalan menuju Allah. Orang berilmu, dia dengan Allah sedekat sifat dengan zat. Karena ilmu itu sifat Allah. Sifat Allah dengan zat Allah dekatnya. Ya, nggak bisa misah. Tiada sifat kecuali dengan zat. Tapi kapan orang berilmu, kiai, ulama, santri, intelektual, dia terhalang kepada Allah kalau dia merasa berilmu. Ber dalam bahasa Arab berarti merasa memiliki. Belajar bahasa Indonesia kan? Merasa berilmu. Padahal di Quran, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma. Allah angkat derajat orang beriman dan yang diberi ilmu, bukan yang berilmu. Maka terjemahannya keliru. Cek nanti di buku terjemahan Quran kita apa? Berilmu atau diberi ilmu? Utul ilma, diberi, bukan berilmu. Paham? Maka orang yang diberi ilmu pasti dia punya adab, dia tahu diri. Ilmu ini hanya dipinjamkan Allah. Suatu saat dia ambil kembali. Kalau ilmunya sudah masuk ke dalam kolbu, jika diambil kembali, berarti yang diberi ilmu juga ikut pulang, namanya kematian. Beruntunglah ahli ilmu, orang yang diberi ilmu, maka disebut ahli ilmu. Ahli bahasa Arab artinya keluarga. Keluarga rumpun ilmu. Nggak disebut juga orang berilmu sebenarnya. Nah, orang-orang ini dia berilmu, ilmu itu dengan kolbunya, maka dia pandang ini ilmu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiadalah disebut orang berilmu jika dia tidak memandang siapa yang memberi ilmunya. Ya.
Kalau orang sudah sadar yang ngasih ilmu itu Allah, bukan kitab, bukan Google, bukan YouTube, Allah itu perlu pakai pulsa. Cuma antum kalau belum punya kartunya, harus pakai wifi. Wifi itu mursyid. Paham? Maka kalau belum bisa sendiri nangkep sinyalnya, carilah mursyid-mursyid yang dia punya wifi-nya kuat. Syukur-syukur dapat. Telkomsel itu namanya apa sebutannya? Provider. Provider itu wali kutub. Jadi ada yang sifatnya wifi, ini mursyid-mursyid kecil. Guru-guru ngaji. Ada yang wali-wali poros. Itu wali-wali provider. Paham maksudnya? Ini ilustrasi aja. Kalau belum punya, cari wifi. Beli wifi-nya. Haram tuh. Udah beres. Tumben saya nggak belajar nih. Biasa gua jam. Buru-buru ya. Hampir lupa Bapak Ibu kalau pagi ini pengajian. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya. Kesempatan minum. Jadi la ilaha illallah ada dua thariqah, dua tarekat, dua jalan, dua metode. Satu metode qalbu. Nah, Syekh Sulaiman Rasuli yang saya ceritakan tadi, ketika dia zikir, dia sudah taruh rasa pintarnya, sok berilmunya sudah tidak ada. Maka orang alim ini tidak merasa dirinya alim. Maka dia nggak berhenti belajar. Jadi orang alim, kiai, ustadz kalau nggak punya guru, nggak punya mursyid, bisa nanti songong sendiri, jumawa, merasa pinter, merasa dirinya berilmu. Akhirnya kalau muncul murid syekh yang baru, dia iri dan dengki. Walhasil ditalkinkan zikir la ilaha illallah kepada syekh ini. Zikirnya bergetar sampai ke dalam kolbu. Maka dia mengalami satu anugerah, getaran kolbu yang bergetar sampai ke otaknya, ke semua tangan dan tubuhnya. Pingsanlah ini syekh. Baru bangun esok hari. Besok langsung diijazahkan jadi mursyid. Kenapa? Karena zikirnya langsung dengan kolbunya. Ada orang cuma semalam jadi mursyid. Ada orang yang sudah 1000 malam gak jadi-jadi. Nah, maka jangan cari kemursidan. Emang mursyid pasti masuk surga? Belum tentu juga. Yang pasti masuk surga ini, yang baca la ilaha min qalbihi, dengan kolbunya. Kolbu itu dipandang oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka orang yang baca la ilaha dengan kolbunya, inilah dapat izin memandang Allah di surga Firdaus. Kalau membaca zikir la Allah dengan jiwa, dia hanya dapat surga syahwat. Maka al-jannah jannatan, ada dua surga, jannatus syahwat, jannatul na'im, yang kedua jannatul ma'arif. Surga syahwat, makan kawin, makan kawin, makan kawin, 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 kawin. Mohon maaf, isinya begitu aja nanti. Itu surga nafsiyah. Boleh disebut dua surga, jannah qalbiyah, surga ma'rifat, jannah nafsiyah, surga syahwat. Inilah yang dicari, wahai orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini dengan bom. Katanya ingin mendapatkan bidadari 72, ya akhi, kalau cuma 72, ente jajan aja di sini. Ya, nggak usah nunggu di surga. Hari ini di mana? 3 orang, besok 3 orang, 30 hari selesai.
Perlu nunggu di surga. Surga itu dibuat Allah bukan untuk selangkangan, bukan untuk nikmat syahwat mati, bukan. Surga itu diciptakan Allah supaya orang itu rindu kepada yang punya surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu orang-orang ya di akhirat sana wajahnya berseri-seri. Dia berharap bertemu sang kekasih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ketemu Nabi Muhammad SAW, pasti ketemu yang mencintai Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Ta'ala. Maka semua ilmu ma'rifat yang tidak melalui pintu Sayyidina Muhammad SAW, itu ma'rifat syaitan, ma'rifat batin. Hari ini saya banyak melihat orang-orang buat kajian, kita tidak ikut Muhammad, langsung kepada Allah. Orang ini sesat dan menyesatkan. Ya, hakikatnya hanya Allah. Bagaimana engkau kenal Allah? Bahkan engkau menyebut nama Allah itu berkat Nabi Muhammad SAW. Kok berani melupakan Nabi Muhammad SAW? Mau nggak punya jasa dilupain orang? Nabi Muhammad SAW sudah biasa dilupain orang. Tapi adab kita selalu ingat jasa beliau. Ini banyak ingat, banyak kajian ma'rifat, kajian thariqat hari ini. Mereka menghilangkan porsi pintu Sayyidina Muhammad SAW. Wa aqul dzalika dhalalun mudillun, ya, dhallun mudillun, itu sesat menyesatkan. Ini bukan sesat ilmu akidah, ini sesat ilmu rohani. Sesat di sini bukan berarti orang kafir, tidak, tapi dia nggak akan ketemu jalan yang sebenarnya. Mungkin secara syariat dia ngomong begitu, oke. Tapi secara ilmu rohani ngomong begitu batal. Itu juga sebabnya kenapa orang yang mengatakan aku Allah, dalam diriku Allah, itu orang tidak punya adab dengan Rasulullah SAW. Ya, untuk apa lagi sholat? Sang aku, sang dia sudah ada di dalam diriku. Ada yang ngomong gitu kan? Nah, orang-orang begini nggak punya adab dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW makomnya paling tinggi, nggak pernah ngomong begitu. Termasuk orang yang mengatakan Muhammad itu Allah, itu tidak benar. Ya. Itu keliru, nggak punya adab. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan dirinya Allah, walaupun secara hakikat ada penjelasannya. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah dapat 1-2 ayat, 1 hadis. Lumayan ya. Dan dapat makna la ilaha, tiada yang berhak disembah, diibadahi, yang berhak dicinta. Berarti dapat 2 makna. Maka mulailah mencintai Allah dengan cara mulai kenali jasa-jasa ke dalam diri kita. Nanti rasa cinta itu akan bertambah. Ya, jangan ngeluh. Yang kita keluhkan salah kita sendiri. Ya, hari ini ada yang sakit perut, itu salah Allah atau karena salah baca makan malam tadi? Terus kenapa Allah yang disalahin? Nah, kita sering menyalahkan Allah. Saya sudah berdoa supaya sembuh. Loh, kamu berapa tahun ini ngapain? Tidak benar. Penyakit sembuh dengan doa yang tidak punya adab. Doanya harus beradab. Ya, Kif, Ustaz, khalas. Sudah jam berapa nih? Ini sengaja nggak ada jam lagi. 15 menit aja. 15 menit aja. Alhamdulillah, kita yang luar biasa. Yang bingung dan paham, kita langsung ya. Ini berbagai suatu
Paling lama. Ya, silakan. Selamat. Langsung pertanyaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masuk pertanyaan ya Ustaz. Yang pertama tadi saya pernah dengar karena saya orang awam banget. Nabi Khidir bilang waktu dia datang ke rumahnya, saya cari Allah. Saya Allah. Saya cari Nabi Khidir, saya Allah. Ya, saya berulang-ulang dengan Dari siapa, Bu? ya. Dengar dari siapa? Sebetulnya Ustaz Nabi. Oke. Ya. Satu. Terus yang kedua, mohon maaf kalau saya sebut ini kan saya sering mengingat. Yang kedua dari saja Nabi Muhammad. Kalau kita memohon kepada Nabi Muhammad, gitu. Ya, dia nanti langsung saja berdoa. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Ini belakang satu lagi. Langsung aja, langsung. Yang kencang suaranya. Assalamualaikum. Nyampe. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Di sini yang saya mau tanyakan, kebetulan saya orang tua dengan anak berdua. Oke. Nah, di sini saya menanyakan Berapa? 45? 25. Dia dengan anak berdua itu bersih. Apa itu? Pembahasan dunia. Apa? Pembahasan dunia. Melalui sindrom, jadi Oke. dia buka dan wajahnya hampir sama semua di seluruh dunia ini. Nah, yang ini saya tanyakan dari selaku orang tua, bagaimana cara kita mendidik anak kita yang kebutuhan ini mengenai agama. Oke. Sedangkan dia tidak bisa bicara, Ya. dia hanya bisa menyampaikan bahasa isyarat. Ya. Tapi dia paham. Jadi Oke. kalau kebutuhan kami sholat, dia ikut sholat. Ya. Cuman dia tidak tahu bagaimana menghasilkan kebutuhan namanya raja akbar. Jadi begitu saya sholat, dia ikut sholat juga. Jadi apapun yang saya lakukan, dia ikut lakukan juga. Tapi untuk sejauh ini untuk menerima pelajaran harus kayak ketika aman atau mengenal kok dia tidak bisa. Oke. Karena hukum yang baik selalu mengajarkan kepada anak saya. Satu lagi Ya. yang kedua, kalau kita berpikir, terkadang kita benar-benar connect dengan politik. Tapi kadang-kadang tidak. Oke. Gimana caranya? Ya bagaimana cara kita melakukan ini? Oke. Baik. Saya juga baca itu betul langsung dalam. Tapi terkadang itu tidak ada. Ya. Baik. Ya, dua dulu ya. Duanya nggak tahu nih waktunya cuma 15 menit. Udah habis dalam pertanyaan 5 menit. Pertama, pertanyaan yang bagus itu kritis. Ya. Apa maksudnya ketika ada orang mencari Nabi Khidir gitu ya, terus Nabi Khidir bilang saya Allah. Yang pertama saya tidak mendapatkan riwayat ini secara sahih, tapi ini berkembang secara private di kalangan ahli-ahli spiritual. Ya, tapi secara riwayat ahli hadis ini tidak ditemukan. Tapi itu ada dalam kisah-kisah spiritual ahli-ahli rohani. Mengenai Nabi Khidir, Bapak Ibu, sebagian besar ahli hadis, kata Syekh Yasin Al-Fadani, ahli hadis di Mekah, beliau ini ada dan masih hidup. Ya. Ada dan masih hidup. Hampir setiap ulama kita ketemu.
termasuk ulama ibu yang di depan. Namun ada yang hakikinya, ada yang pancarannya. Gitu. Terus yang kedua, Nabi Khidir itu ajaran pokoknya adalah tauhid. Ajaran pokoknya adalah tauhid. Ini juga yang dia berbagi dengan Sayyidina Musa. Yang diajarkan ke Sayyidina Musa itu. Karena orang kalau bertauhid, walaupun zahirnya terlihat aneh, sebenarnya itu tidak aneh. Ya. Nah, bagaimana kok ada Nabi Khidir atau wali ketika ditanya, lalu dia jawab, aku Allah. Jika orang ini yang menjawab guru Syekh Abdul Rauf As-Singkali tadi, Al-Jawi Al-Fansuri, yang 20 tahun di Madinah, guru dia namanya Syekh Ibrahim Al-Qurani, ahli hadis, ahli aqidah, mursyid tariqat, 40 tariqat. Beliau menjawab. Ya, apa jawaban beliau? Dalam syarah Tuffah Mursalah, judul kitabnya saya ingat saya Ithafud Dzaki. Ya. Bukunya silakan cari, Wahdatul Wujud. Menyoal Wahdatul Wujud yang ditulis guru saya di kampus dulu, Profesor Oman Fathur Rahman. Jadi bukunya sudah di-Indonesiakan. Ibu cari ya, sudah ada online-nya itu. Profesor Oman Fathur Rahman, ya, beliau profesor di UIN dan juga ngajar di pesantren Al-Hamidiyah Depok. Ya. Dulu saya belajar manuskrip kepada beliau, semoga Allah memberkahi hayat beliau. Nah, salah satu yang beliau kaji waktu di S2 di UI, ya, tentang orang berkata aku Allah. Itu gimana hukumnya? Ternyata inilah hebatnya spiritual ulama-ulama Nusantara sedari dulu. Jadi ada surat dikirim dari negeri kita, dari Aceh, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumbawa, dari mana-mana, sampai ke Mekah Madinah. Salah satunya sampai kepada Syekh Abdul Rauf. Apa pertanyaannya? Wahai Tuan Syekh, apa pandangan akidah Ahlus Sunnah mengenai orang yang berkata wujuduna wujud kami ini wujudnya Allah, tiadalah aku kecuali akunya Allah. Ini hukum orang ini gimana? Anallah, akulah Allah. Itu hukum orang statusnya apa? Yang nanya orang kita, yang jawab siapa? Ulama di Madinah. Penasaran kan jawabannya? Mau dijawab sekarang ya? Itu buku setebal ini. Ibu mau baca sempat nggak itu? Kayaknya sok sibuk semua. Sibuk buka handphone. Apa jawaban beliau? Dua. Yang mengatakan ini dua jenis orang. Satu, al-muhaqqiqun, ahli hakikat, yang memang rohaninya sampai ke sana. Dia faham apa yang dia katakan. Yang kedua, az-zanadiqah, orang-orang zindik berperilaku berjubah tasawuf tarekat, tasawuf kan? Berjubah ilmu-ilmu ma'rifat. Padahal dia orang-orang zindik. Zindik ini sesat, fasik. Jadi dua. Kalau ahli hakikat, dia menyaksikan dirinya lenyap, tiadalah dirinya, yang ada hanya yang mengadakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu. Maka ketika hal itu datang dan dia mengatakan wujuduna, wujud kami tiada, yang ada hanya wujud Allah. Wujuduna, wujudullah, wujud kami fana, yang bakok hanya wujud Allah. Orang ini ahli hakikat, ahli sunnah, dan mereka wali Allah. Ini jawaban beliau. Tapi ada yang enggak, cuma ngaji-ngaji dengar muping, dengar di YouTube, ada orang buka kajian ma'rifat. Tiadalah diri kecuali yang terdiri.
Tiadalah aku sang insan kecuali hakikat insan. Hakikat insan adalah ujung-ujungnya di dalam diri ini ada Muhammad. Rasul masih ada namanya Muhammad. Bukan Muhammad yang berkubur di Madinah itu, tapi Muhammad yang ada dalam diri ini. Maka ini, wujud ini adalah wujud Allah. Nah, orang-orang begini ngajinya di pakai telinga, yang main cuma otak. Dia nggak pakai zauq rohani. Orang begini rata-rata kesombongan spiritualnya tinggi. Jadi ngaji ma'rifat tambah sombong. Ini contoh, ini akibatnya. Nanti coba cek. Nanti orang-orang itu sombong. Tapi kalau yang pertama enggak. Apa yang disombongkan? Wujud kami tiada. Yang ada hanya wujud Allah. Beda toh? Nah, yang kedua itu lain yang dia rasa, lain yang dia kata. Ini yang dikatakan Imam Surawardi, hati-hati orang bicara ma'rifat cuma karena dengar-dengar orang, cuma karena menghafalkan lembaran-lembaran tulisan-tulisan lama dari gurunya, dia tidak betul-betul masuk ke alam itu. Nah, orang seperti ini hukumnya zindik, tidak boleh mewalikan mereka dan tidak boleh memaafkan mereka dalam hukum syariat. Kena di dalam hukum syariat. Itu sebabnya saya jadi faham Sunan Kalijaga kenapa mesti membereskan sesi Tijenar. Bukan sesi Tijenarnya yang diberesin, tapi isu tentang sesi Tijenarnya yang diberesin. Ya, isunya. Maka di Serat Centini, seingat saya, itu disebut bahwa yang dipancung itu, yang dieksekusi itu bukan sesi Tijenar, tapi sosok yang bukan sesi Tijenar yang ditaruh. Karena Sunan Kalijaga faham sesi Tijenar ini ahli hakikat, cuma isunya nggak beres. Ada orang yang menisbatkan, mengaku-ngaku dirinya pengikut sesi Tijenar dan mengklaim itu ajaran sesi Tijenar, pada mereka zindik. Gitu. Ini yang saya dapat versi guru-guru kami. Ya. Tapi tetap saja secara ilmu hakikat, walaupun yang dialami kelompok pertama. Nah, ini pandangan Syekh Qurani, sekarang pandangan Al-Fakir saya, hamba Allah yang bernama Ar-Razi Hashim. Ya. Meskipun secara hakikat yang wujud benar-benar wujud itu hanya Allah, betul? Tapi secara adab Sayyidina Muhammad SAW tidak elok mengatakan wujud kami, wujud Allah. Maka al-aula lebih utama tidak mengatakannya kecuali di luar kesadarannya. Paham maksudnya? Kalau kelompok pertama itu dia sadar dan dia mengatakan itu, tapi dia ada rasanya, bukan lagi sedang ekstase, enggak. Ya, kita maafkan. Tapi al-aula, adab yang paling tinggi, adab Sayyidina Muhammad SAW. Kecuali makom ente lebih tinggi dari makom Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Coba buka satu hadis saja. Adakah Nabi Muhammad SAW mengatakan wujudku wujud Allah? Waktu beliau sedang sakar, ekstase, mabuk, ada nggak? Mabuk bertuhan? Nggak ada. Semabuk-mabuknya rindu Rasulullah SAW kepada Allah. Itu coba perhatiin. Jangankan kepada Allah. Jibril itu sebenarnya ngambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW secara batin. Tapi secara zahir ilmu malaikat, Nabi berguru ke Jibril. Bab Mi'raj dalil bahwa Jibril gak lebih tinggi dari Nabi Muhammad, benar gak? Tapi ketika Jibril gak turun-turun, Nabi Muhammad SAW rindu. Sekian bulan baru turun. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Saking akrabnya. Ente kemana aja bro? Ini tunggu-tunggu. Itu ngomongnya. Ternyata Jibril mau turun. Jibril itu walaupun dia makhluk nur, tapi nurnya nur jisim. Masih ada materinya. Ketika materi ini mendekati,
rumah Sayyidina Muhammad SAW, ternyata di bawah kasur Nabi, di depan Nabi, ada anjing, ada tikus. Jadi Jibril itu higienis ya. Higienis ya. Dia jijik yang mau itu. Gak jadi masuk. Harusnya datang hari ini, gak datang besok datangnya. Kata Nabi Muhammad SAW, ini kemana aja? Saking akrabnya. Kalau nggak akrab, mungkin nggak Nabi ngomong begitu. Paham hubungan Nabi dengan Jibril? Kalau antum ketemu malaikat, ya malaikat gitu-gitu kali ya. Kayaknya mau gimana gitu ke malaikat tuh. Ah, Bapak Ibu, itu jawabannya. Kan panjang kan jadinya. Udah lebih dari 15 menit. Ya. Yang kedua tadi, maksud Ustazah Halimah itu tawassul, bukan berdoa kepada Nabi, tapi berdoa menyertakan cinta kepada Nabi. Beda ya? Jadi yang dimaksud oleh itu bukan ustazah, syarifah. Yang adab itu, beliau ini kan tawadhu sekali. Ya, nggak mau menyebut dirinya syarifah. Ternyata ada dapat sir kali. Sekarang orang membantah nasab. Ya, tapi kan kita tahu belakangnya Al-Aidrus. Al-Aidrus berarti syarifah. Jadi kalau saya nyebut beliau Ustazah Syarifah Halimah Aidrus. Kita sangat hormat, itu murid-murid yang berhasil dibentuk oleh Habibana Omar dan istri beliau ya Hubabah Nur. Ya, gurunya wali, muridnya ilmu wali. Ya. Jadi itu saking adabnya. Jadi ini bukan bab tauhid, ini bab adab. Di bab adab, sertakan doamu menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan minta doa, tapi bermohon, wahai baginda, tolong terima kami jadi umat engkau, sehingga doa kami didengar oleh Allah. Tahu ibu kenapa? Allah itu hanya mandang qalbu Nabi Muhammad SAW. Qalbu ibu gak dipandang oleh Allah. Kalau gak ada cinta kepada Nabi, kenal Nabi Muhammad dari siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Kenal Nabi Muhammad. Al-Quran bisa ngomong. Al-Quran bisa ngomong, mushaf gak bisa. Buku bisa ngomong. Yang ngajarin baca buku Quran itu siapa? Kita itu sering sombong. Bilang, ikut Quran aja, gak usah ikut guru. Emang ente bisa Quran tanpa guru? Sang Maha Guru itu bernama Rasulullah SAW. Itu maksud beliau lebih kurang. Ya, paham ya? Terus terakhir tadi siapa? Ibu, itu kalau ibu pakai jiwa, ego, nafs, ibu merasa akan diuji. Tapi kalau ibu pakai kolbu, ibu akan merasa sedang dipuji oleh Allah. Ya, karena setiap kali melihat tuh anak, ibu bisa nyebut nama Allah. Allah maunya sedang apa sih? Maka ibu hitung-hitung dari kemarin, dari waktu dia baru masih kecil sampai sekarang, awal sadar anak punya berkebutuhan khusus begitu, sudah berapa kali ingat Allah asbabnya. Allah jadikan dia asbab ibu ingat Allah dan ngaji pagi. Jadi kalau bukan karena si anak itu, saya gak yakin ibu ngaji pagi. Padahal semua pengajian yang tulus kepada Allah itu sudah dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW di waktu hidup. Uridat alayya amal ummati. Semua amal umatku sudah disetorkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang zahir. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Kalau anak itu berkaki, kita ajar dia jalan. Kalau anak itu bertangan, kita ajar dia mengayuh. Kalau anak itu bersayap, kita ajar dia terbang. Seperti anak burung. Tapi kalau anaknya tidak begitu, ajarkan yang sesuai. Maka anak seperti itu jangan diajarkan menghafal. Jadi anak seperti itu rohnya ketika terjadi connect, ya, munasabah
taswiyah dalam bahasa Arab antara ruh dengan tubuh itu sudah sempurna. Tapi dalam proses munasabah taswiyah itu ada gangguan, mungkin faktor kosmetik yang tercipta dari kimia atau konsumsi obat kimia atau terkena radiasi tertentu, maka koneksi si rohani dengan tubuh anak ini terganggu, jadilah apa yang kita sebut berkebutuhan khusus, atau ada anak yang putus-putus jarinya, nauzubillah min dzalik. Tubuh masih utuh, cuma ada hubungan rohaninya. Tapi ingat itu, rohani dia utuh. Cuma koneksi rohani dengan si tubuh dia yang sedikit ada penghalang, agak telat. Maka sentuh saja rohaninya. Setiap hari bacalah Al-Fatihah untuk dia, tidak usah menuntut dia bisa hafal juz amma, baca Iqra. Karena kesolehan itu bukan dengan baca juz amma dan Iqra, tapi dia ngikutin. Buktinya ibu sholat, dia ikut sholat. Ajak dia zikir, nanti dia ikut zikir. Ya, tidak usah kemudian menuntut apa-apa dari itu si anak. Anak itu anugerah dan amanah, terima saja amanah. Ya. Oke, cukup. Gimana cara supaya connect? Kenali Allah dengan kolbu. Kenali sifat-sifatnya lebih banyak, maka koneksi kolbu akan lebih banyak. Kalau nggak bisa juga, satu bagian terakhir, kita akan fokus menyambut orang kalau kita punya memori tentang kebaikan orang itu. Kalau guru, kebaikan ilmunya. Kalau dermawan, kebaikan dermanya. Kalau kawan, kebaikan pertemanannya. Itu yang membuat kita utuh berteman. Maka tiadalah yang lebih utuh menjadi Tuhan kepada hambanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu, semoga Allah Ta'ala menyampaikan hajat kita mengenalnya. Amin. Itu mesti pakai talqin. Jadi untuk zikir kolbu mesti dengan talqin zikir. Talqin itu Bapak Ibu beda dengan ngaji begini. Talqin zikir itu kalau udah benar-benar, jangankan langsung rekaman di YouTube aja itu menggetarkan kolbu. Apalagi langsung di talqin. Ya. Bentuknya cuma guru bimbing murid, tapi hakikatnya lebih dari itu. Guru itu nyuapin, kalimah diambil dari hadirat Allah, lalu diolah di kolbu dia, ditumpahkan ke kolbu murid. Gitu. Jadi guru zikir itu nggak mudah. Mimpin yasinan gampang. Ya, baca buku yasinan selesai. Mimpin sholawat gampang, mimpin tahlilan gampang. Tapi membimbing, memasukkan kalimah dan ke dalam kolbu itu butuh ijazah, perlu proses. Dan guru pun gak sembarang ngasih. Nanti dikasih mutiara ke murid, dikira itu gundu. Besok dia buang-buang. Kena isu Palestina dikit udah bubar. Bubar serius. Orang-orang yang saya talqin zikir cuma isu Palestina beda amat, dia dibubar sama saya. Makanya semenjak saat itu saya tambah ketat lagi talqin orang. Dulu kita buat talqin terbuka di mana-mana. Guru saya diisukan sedikit, dia bubar. Berarti belum siap. Muncul lagi pemahaman yang dibubar. Ini nggak mudah. Jadi ada orang yang ngobrol talqin. Sekarang saya bertobat dari ngobrol talqin. Walaupun selama ini kita nggak pernah ngobrol. Orang kalau mau talqin kita buat tahapan-tahapan dulu. Tapi mulai sekarang saya lebih ketat lagi mentalqin zikir orang. Ya. Karena bagi kami bertorikot mengajar zikir bukan mencari penghidupan. Jadi bukan banyak-banyakin murid. Enggak.
Untuk apa? Nyebar mutiara, mutiara kita dibuang. Antum kasih hadiah, hadiahnya dibuang. Gimana perasaannya? Ya, sedih kita. Dendam sih nggak, sedih aja. Ya Allah, mutiara yang aku kasih dibuang. Gitu. Sedih kita. Guru itu setiap hari doain gue. Setiap hari ibu tuh dapat Fatihah dari saya. Cuma nggak berasa kan? Ya, nggak berasa. Kalau yang ikut zikir berasa. Karena kekuatan fokus zikir dia akan tambah kuat. Ya, barangkali itu Bapak Ibu. Semoga Allah Ta'ala menjawab hajat-hajat kita. Ila rohin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Wa sahabati wa tabi'in sayyidina Abu Quram wa Utsman wa Ali. Wa sayyidi Abdul Qadir Jilani kutub Rabbani qadasallahu sirruhu wa Abil Hasan Syazili qadasallahu sirruhu wa Muhammad Bahdi Syahna Pribadi qadasallahu sirruhu wa Ahmad Tijani qadasallahu sirruhu Amr Rifai qadasallahu sirruhu Ahmad Rifai wa Ahmad bin Idris al-Idrisi wa Muhammad al-Samani qadasallahu sirruhu wa Maulana Khalid al-Baghdadi wa Dimashqi qadasallahu sirruhu وجميع الأولياء الصالحين والمرشدين والمعلمين ووالدينا ووالديكم الفاتحة. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله, limpahkanlah ya Allah kasih sayang Engkau kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga melimpah juga kasih sayang yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW itu kepada kalbu kami, kepada akhlak kami, kepada tabiat kami, sehingga akhlak kami mengikuti akhlak beliau, cahaya kalbu kami terang menjadi seperti kalbu beliau. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, mohon tetapkan hati kami untuk tetap mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, apapun yang terjadi di dunia ini, tolong jangan ubah isi hati kami kecuali hanya bertambah cinta kepada Engkau, bertambah rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ighfir lana dzunubana. Ya Allah yang maha tahu semua aib kami, semua dosa kami. Engkau maha tahu dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa tangan kaki kami, dosa kemaluan kami, dosa semua yang ada dalam tubuh kami, dosa keluh kesah kami, dosa buruk sangka kami kepada Engkau, kepada kekasih Engkau, kepada hamba-hamba Engkau, dosa kami lalai mengingat Engkau. Semua dosa-dosa ini ya Allah, mohon Engkau ampuni, mohon ditutupi dengan rahmat kasih sayang Engkau. Allahumma ya Allah, kami mempunyai penyakit-penyakit kalbu ya Allah. Innana marda ya Rabbana. Ya Allah, kalbu kami sakit ya Allah. Kalbu kami berpenyakit ya Allah. Orang sakit tidak menikmati makan dan minum. Inilah yang terjadi pada diri kami ya Allah. Rasul Engkau mengatakan zikrullah la ilaha illallah adalah makanan kalbu. Tapi kami hamba Engkau yang berpenyakit kalbunya ini tidak menikmati zikir la ilaha illallah. Maka ya Allah, sembuhkan kalbu kami yang sakit ini. Sembuhkan jiwa kami yang sedang cedera ini. Sembuhkan pikiran kami yang tidak lurus ini. Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin irham. Ya Allah, ibadah kami tidak cukup untuk menggapai mengundang kasih sayang Engkau, apalagi mendapatkan surga Engkau. Tapi ya Allah, rahmat Engkau lebih luas, bahkan lebih luas dari langit dan bumi, apalagi daripada kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, dosa kami sampai kepada langit setinggi gunung, tapi kami percaya ya Allah, rahmat Engkau setinggi aras Engkau ya Allah. Maka ya Allah, aghriqna fi bahri rahmaniyatik. Celupkanlah kami dalam lautan samudra kasih sayang Engkau, sehingga ketika kami dikeluarkan darinya, lisan kami berkata bertutur kasih sayang, pandangan kami memandang dengan penuh kasih sayang, jika kami mendengar dengan kasih sayang, jika kami berpikir dengan kasih sayang, dan matikan kami ya Allah dalam kasih sayang Engkau, kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.